Halo teman-teman, semuanya welcome dunia ya Raf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Ayo kita lanjut part 2. Papa, kamu sampai sih ke kantornya bentar. Aduh, tabrak lagi. Kita ganti mobil warna dulu. Ya kan kita kan polisi nih. Aku juga nanti juga aku sama nanti hari Pak polisi. Gimana? Nah, ini nih. Tenang saja, Butch menurunkan mereka tak jauh dari perbatasan. Nih, lihatlah antara polisi kita bekerja dendam keras lalu lintas. Tengoklah tangannya diaju-ajuannya dan lebat selalu kejadian. Ayo sini dulu, kita tunggu dulu. Ayo sini dulu, kita tunggu dulu. Awas kendaraan, jalan hati-hati. Awas berjalan perlahan-lahan. Lihatlah antara polisi kita bekerja dendam keras lalu lintas. Tengoklah ladannya diaju-ajuannya dan lebat selalu kejadian. Ayo sini dulu, kita tunggu dulu. Ayo sini dulu, tunggu dulu. Hati, awas berjalan perlahan-lahan. Ayo sini dulu, kita tunggu dulu. Ayo sini dulu, kita tunggu dulu. Awas kendaraan, jalan hati-hati. Awas berjalan perlahan-lahan. Ayo sini dulu, kita tunggu dulu. Ayo sini dulu, kita tunggu dulu. Jalan hati-hati, awas berjalan lahan-lahan. Perlahan-lahan. Udah itu Pak. Oh benar. Dan nanti Bapak itu ya. Ayo tak aja dia mana. Aku telepon aja deh. Ya udah ya. Aku mau bermain. Oh nanti aja dah. Besok ya. Oke. Aku save dulu ya. Masa depan Butch pun meminta sang hakim untuk memasukkannya ke salah satu penjara yang dianggap berhasil merehabilitasi banyak napi. Harapannya sih begitu keluar dari sana, anak ini jadi lebih mandiri sehingga tak perlu lagi tinggal sama bapaknya. Tapi ternyata keputusan itu salah besar. I have no kids here. I became a priest. I told him it was the right thing to do. Saat tengah malam, Butch dan Philip dikejutkan dengan kemunculan seorang pria yang awalnya mereka kira sebagai polisi. Tapi ternyata orang ini hanyalah petani yang sedang bersiap-siap memanen ladangnya. Kohler tentu kaget ketika menemukan ada sebuah mobil di antara tanaman tersebut. Dan karena kasihan, ia pun menawarkan agar Butch menginap saja di rumahnya. I'm wake in the morning for his life. Then you on your way.
Jo. Nah, apa? Di sisi lain, begitu pagi tiba, Red langsung dijemput oleh anggotanya. Mereka lalu coba kembali menyisiri jalur pelarian targetnya. Selain dipersilahkan menginap, Butch dan Philip juga disediakan sarapan yang menggugah selera. Si bocil terlihat sangat senang karena di malam itu ia bisa berkenalan dengan putra ular yang bernama Cliff. Hanya saja, momen bahagia tersebut harus terhenti akibat hal sepele. Butch yang kasihan sama Cliff coba menghiburnya dengan mengajaknya bermain. Namun tak lama kemudian, perhatiannya teralihkan oleh sebuah alat pemutar musik yang sudah lama dia impikan. Mumpung ada kesempatan, dia pun segera memutar salah satu kasetnya dan mengajak nenek Cliff untuk berdansa. Masalahnya ketika mereka asing tertawa sana-sini, Cooler yang lagi buang air besar di toilet tak sengaja mendengar berita mengenai pelarian Butch lewat radio. Alhasil identitas mereka pun terbongkar. Ketika Butch sudah akan pergi dari sana, Cliff masih saja mengajaknya bermain seperti tadi. Melihat hal itu, sang ayah langsung marah dan kembali memukulnya. Pemandangan ini sontak membuat Butch naik pitam. Tanpa disadari, kondisi Cliff yang sering menerima kekerasan dari orang tuanya mengingatkan Butch pada traumanya di masa lalu. Demi menghibur Cliff, Butch kembali mengajaknya bermain. Tapi supaya ayahnya tak berani macam-macam, Philip diminta untuk mengawasinya sambil menundukkan senjata. Situasi ini agak sulit dijelaskan karena sepertinya Butch kehilangan kendali. Bahkan sikap lemah lembutnya ke Philip pun mulai sirna. Butch memaksa Cooler agar segera meminta maaf ke putranya dan membuatnya berjanji tak akan lagi melakukan pemukulan. Tapi walaupun semua perintahnya telah dituruti, anehnya ia masih saja belum puas. Butch kemudian mengambil beberapa tali, lalu mengikat tangan dan kaki Cooler, seakan-akan bersiap melakukan eksekusi. Cooler berulang kali meminta maaf, bahkan sang ibu ikut memohon agar Butch mau mengampuni perbuatan putranya tadi. Tapi hal itu malah membuatnya semakin kesal, sampai-sampai menutup mulut mereka menggunakan lakban. Pemandangan ini benar-benar membuat Philip ketakutan, hingga akhirnya memutuskan untuk berkhianat. Dengan diam-diam,
bangga karena dia sudah berani mengambil tindakan. Yap, Red dan anggotanya akhirnya tiba di lokasi. Jumlah mereka tak main-main. Hanya saja tak satupun darinya yang berani mendekat karena mengira Butch tak akan segan menghabisi nyawa sanderanya. Maka dari itu, Red coba mengajaknya bernegosiasi. Anehnya bukannya menyerah, Butch masih saja bersandiwara, bahkan mengancam akan membunuh Philip jika polisi tak membantunya menyeberang ke negara Meksiko. Sang agen FBI coba membidik Butch dari jarak jauh menggunakan sniper. Di sisi lain, demi membujuk si napi, polisi juga coba mendatangkan ibu Philip ke lokasi menggunakan helikopter. Begitu melihat ibunya datang, Philip langsung mau pamitan, tapi juga ragu-ragu melangkah karena takut diomeli. Soalnya saat ini masih mengenakan kostum Halloween. Supaya hal itu tak terjadi, Butch kembali mengajak para polisi bernegosiasi, berjanji akan melepaskan sanderanya asalkan mereka menyerahkan sejumlah permen ke Philip, serta membuat ibunya berjanji tak akan lagi memarahinya. Bahkan sebelum berpisah, Butch sempat-sempatnya memberi Philip sejumlah uang agar dia bisa membeli beberapa hal yang diimpikannya selama ini. Setelah sepakat, Philip pun dipersilahkan berjalan ke arah kerumunan, sedangkan Butch coba kabur menggunakan tenaga yang tersisa. Tapi di tengah proses tersebut, anak itu malah berubah pikiran. Ia khawatir akan keselamatan dari orang yang telah menemaninya sejak kemarin. Dibanding terus-terusan kabur, Philip ingin agar Butch menyerahkan diri sehingga lukanya bisa segera diobati. Pemandangan ini membuat orang-orang kebingungan. Red bahkan mulai curiga jika Butch tak pernah berniat untuk menyakiti sanderanya. Untuk memastikan teori tersebut, ia sampai nekat maju sendirian dan mengajaknya berbincang empat mata. Dan benar saja, ketika ditanya, Butch langsung mengaku jika sejak awal tak memiliki senjata sama sekali. Bahkan sekarang sudah bersedia untuk menyerahkan diri. Hanya saja sebelum itu, ia ingin memberikan Philip sebuah hadiah perpisahan. Tapi ketika coba merogoh sakunya, sang sniper yang sejak tadi memantau dari jauh malah mengira Butch ingin mengeluarkan senjata. Alhasil, kejadian ini membuat Philip histeris. Ibunya coba mendekat untuk menenangkan, tapi ia tetap tak berhenti meneriakkan nama Butch. Sebelum ditarik oleh para petugas, bocah itu segera mengambil hadiah terakhirnya, berupa kartu pos peninggalan mendiang ayah Butch. Di sisi lain, Red sangat kesal dengan keputusan sang agen FBI yang tadi tiba-tiba melepaskan tembakan. Padahal jika bersabar, kasus ini tak perlu memakan korban. Red larut dalam penyesalan, bahkan merasa jika dialah akar dari semua permasalahan ini. Seandainya dulu tak membujuk hakim agar menambah masa tahanan Butch, mungkin saja nasibnya akan berbeda. Tapi ya, mau bagaimana lagi, nasi sudah jadi bubur. Di akhir film, kita diperlihatkan Philip dan ibunya yang diangkut pulang menggunakan helikopter. Pemandangan ini seakan membuat jasad Butch tersenyum. Karena paling tidak, di akhir hidupnya sudah berhasil mengabulkan salah satu impian si bocil. Dan dengan begitu, film pun tamat. Terima kasih telah menonton. Ya, Apa? kamu gak lagi konten kan? Enggak. Ya lagi.